A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani fid din, azanallahu wa iyyakum jami'an. Dimanapun antum berada, ahlul Quran adalah ahlullah wa khasatuhu, keluarga Allah dan orang terkhususnya. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu bab tajwid Al-Quranul Karim, yaitu bab makharijul huruf. Apa itu bab makharijul huruf? Bab makharijul huruf salah satu bab terpenting dari bab-bab ilmu tajwid, ilmu membaca Al-Quran dengan baik dan benar sebagaimana yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makharijul huruf adalah bahasa Arab yang merupakan bentuk jamak dari kata makhrajun, yang bahasa kita artinya adalah tempat keluar. Tempat keluar. Jadi makhrajun artinya tempat keluar atau mahallul khuruj. Mahallu khurujil huruf. Tempat keluarnya huruf. Jamaknya atau bentuk pluralnya adalah makharij. Artinya tempat-tempat keluarnya huruf. Al-Quran terdiri dari kalimat, terdiri dari kata, dan terdiri dari huruf-huruf, yaitu huruf-huruf hijaiyah. Huruf-huruf hijaiyah. Karena huruf-huruf ini keluar dari mulut kita, begitu pula dengan Al-Quran, kita harus mengucapkan sesuai dengan tempat keluarnya, sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani, Al-Baihaqi dari Huzaifah bin Yaman, dari sahabat Huzaifah bin Yaman. Rasulullah SAW bersabda, "Iqra'u al-Qur'ana biluhunil Arab wa aswatiha." Bacalah kalian Al-Quran dengan lagam atau dengan lahjat atau dengan gaya bahasanya orang Arab, wa aswatiha, dengan suara orang Arab. Makanya penting bab makharijil huruf. Bahkan Rasulullah SAW diceritakan oleh istri-istri beliau bahwa Rasulullah SAW membaca Al-Quran huruf-huruf, kalimat-kalimat dengan jelas. Bagaimana kita akan membaca Al-Quran dengan tepat dan benar, dengan kalimat Al-Quran yang baik dan benar, yaitu dengan mengucap huruf sesuai dengan tempatnya masing-masing. Pada bab ini kita akan membahas tentang makharijul huruf, bab makharijul huruf. Dan para ulama telah menjelaskan tentang tempat-tempat keluar huruf hijaiyah yang jumlahnya ada yang menyebut 30, ada yang menyebutnya 29, dan ada yang menyebutnya 28 jumlah huruf hijaiyah. Yang mengatakan jumlahnya 28 yaitu menafikan, meniadakan huruf alif dan huruf lam alif. Jadi semua huruf hijaiyah jumlahnya 28, salah satu pendapat mazhab, selain huruf alif, huruf pertama dari huruf hijaiyah, kemudian lam alif, ya, karena telah terwakili oleh huruf hamzah dan huruf lam. Kemudian pendapat yang lain mengatakan jumlahnya 29, yaitu menafikan, meniadakan huruf lam alif, tetap menyatakan bahwa alif itu adalah salah satu bagian dari huruf hijaiyah, kecuali lam alif. Dan yang mengatakan 30 tidak menafikan yang tadi dinafikan oleh mazhab pertama dan mazhab kedua, artinya tidak menafikan alif dan tidak menafikan lam alif. Jadi semua itu termasuk huruf hijaiyah. Baik, barakallahu fikum teman-teman ahlul Quran dimanapun antum berada. Kita akan membahas makharijul huruf, yaitu 28 tadi, 28 huruf tadi. Makharijul huruf
ada 17 tempat keluar huruf sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jazari rahimahullahu taala dalam muqaddimahnya. Dan secara ringkas, secara terperinci ada 5 tempat keluar huruf. Selebihnya tidak ada. Jadi ada 5 yang penting kita ketahui. Bagi orang yang mengetahui ini, insyaallah taala dia akan mampu mempraktekkan, mengucapkan dengan baik dan benar, tentu dengan bimbingan asatizah, masyayikh atau guru. Tempat keluar huruf-huruf tadi itu adalah para ulama menyebutkan tempat keluar huruf adalah ismun limahali khurujil huruf wa tamyizuhu an ghairihi. Suatu nama tempat keluar huruf dan untuk membedakan satu huruf dengan huruf lainnya dari sisi tempat keluar huruf. Makhrajul huruf yang 5 adalah, yang pertama adalah al-jauf. Yang pertama apa? Adalah al-jauf. Ya. Al-jauf artinya rongga mulut, ya. Al-jauf artinya rongga mulut. Kemudian yang kedua al-halqu. Tenggorokan. Jadi rongga mulut yang pertama, yang kedua adalah al-halqu, tenggorokan. Yang ketiga al-lisan. Lisan atau lidah. Kemudian yang keempat asy-syafatani, 2 bibir. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, yaitu keluar dari rongga hidung. Sekali lagi, yang pertama adalah al-jauf, rongga mulut, al-halqu, tenggorokan, al-lisan adalah lisan atau lidah. Kemudian yang keempat adalah asy-syafatan, 2 bibir, tempat keluarnya di 2 bibir. Dan yang terakhir adalah al-khayshum, rongga hidung. Mohon diperhatikan, pertama, tempat keluar huruf yang pertama adalah al-jauf. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, huruf yang keluar di al-jauf atau rongga mulut, ini keluar huruf adalah apa yang keluar dari situ bukan huruf yang keluar sebenarnya, tapi adalah intonasi panjang. Yang keluar dari huruf jauf adalah intonasi panjang, atau dalam bahasa istilah tajwid kita udah mengenal namanya maddun atau mad atau al-mudud. Jadi intonasi panjang. Intonasi panjang itu akan panjang seterusnya sampai kita menutup mulut atau berhenti mengucapnya. Ya. Dan huruf mad itu adalah, yang pertama adalah al-alif, kemudian yang kedua adalah al-ya sakinah qablahu kasrah, ya sukun sebelumnya kasrah, dan yang ketiga adalah al-waw al-madmumah qablahu dhammah. Ya. Al-waw as-sakinah qablahu madmumah, atau qablaha madmumah. Waw sukun atau waw mati yang sebelumnya huruf berharokat dhammah. Jadi ada 3 huruf. Alif sebelumnya fathah, ya mati sebelumnya kasrah, dan waw mati sebelumnya dhammah. Dan itu menunjukkan panjang. Intonasi panjang hanya al-jauf, dan ini mudah, tidak sulit insyaallah taala. Contohnya ikhwani fiddin azanallahu wa yakum jami'an, intonasi panjang itu akan terus panjang sampai kita menutup mulut karena keluarnya ini huruf dari rongga mulut. Contohnya kalau kita tutup mulut artinya huruf itu nggak akan keluar karena memang keluarnya dari rongga mulut. Begitu juga dengan begitu seterusnya akan panjang suara kita sampai napas kita habis dan sampai kita menutup mulut. Ketika kita menutup mulut, suara itu seketika akan terhenti. Makanya para ulama menyebutkan intonasi panjang huruf mad keluar dari al-jauf, rongga mulut. Itu yang pertama. Dan ini insyaallah taala mudah. Insyaallah taala mudah. Yang perlu diperhatikan bagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, intonasi panjang alif. Ya, karena disebabkan huruf mad ada alif mad, ada alif yang sebelumnya fathah. Contohnya a, ba, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
A, ya, al-ha. Dan bukan a'udzu billah, A, ya, harakah fathah. Ya. Kemudian B, bukan E. Contohnya li'ilafi Quraisy. Li'ilafi Quraisy illalladzina amanu wa 'amilus shalihat. I, perhatikan hurufnya menjadi I, ya. Li'ila, bukan li'ila, bukan E. Li'ila, li'ila, pakai I panjang, intonasi panjang, ya. Kemudian U, bukan O, ya. A'udzu billah, bukan a'u tapi a'udzu billah, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik, qala, ya, yaqulu, ya, qila, nuhiha, ya, nu panjang, hiha. Nah, itu intonasi panjang. Jadi yang pertama tempat keluar huruf adalah al-jauf. Apa itu al-jauf? Rongga mulut. Perhatikan, rongga mulut artinya. Jangan hanya tahu artinya al-jauf, tapi jauf artinya rongga mulut. Baik, barakallahu fikum hayakumullah ahlul Quran dimanapun antum berada. Kemudian tempat keluar yang kedua, mohon diperhatikan, yaitu adalah al-halqu atau halqun. Apa itu al-halqu? Tenggorokan. Yang disebut dengan tenggorokan itu yang mana? Mulai dari pangkal lisan. Pangkal lisan itu akar lisan kita tumbuh sana. Sampai di sini itu disebut dengan tenggorokan. Dan yang keluar huruf dari tenggorokan ada 6 huruf. Dan ulama membagi menjadi 3 tempat. Ada namanya adna al-halqi, tenggorokan yang paling dekat. Wasatul halqi, tenggorokan tengah. Kemudian aqsa al-halqi, tenggorokan yang paling jauh. Adna al-halqi, tenggorokan yang paling dekat. Perhatikan, tenggorokan yang paling dekat. Kemudian yang kedua wasatul halqi, tenggorokan tengah. Aqsal halqi, tenggorokan yang paling jauh. Yang disebut dengan tenggorokan yang terdekat dengan mulut maksudnya. Di sini, di pangkal lisan di sana. Pangkal lisan, bawahnya pangkal lisan itu tenggorokan atas kalau bahasa kita. Adnal halqi. Yang keluar di situ adalah yang pertama adalah huruf kha. Apa? Kha. Kemudian yang kedua gha. Ya. Baik, diperhatikan. Saya akan mengucapkan kha. Jadi keluar di sini. Kha. Kha. Jadi bergetar di sini. Kha, khi, khu. Ya. Jadi ada rasa syikhirnya. Ada kayak suara orang ngorok, syikhir. Di situ kha, ya. Kemudian yang kedua khi, ketiga khu. Kha, khi, khu, bakh. Ya. Perhatikan, nanti kita akan membahas tentang sifat huruf. Kha memiliki sifat tebal. Kha, khi, khu, bakh. Ya, bukan bah, bakh. Ya. Kemudian yang kedua huruf gha. Barakallahu fikum hayakumullah. Yang kedua tadi apa? Yang keluar dari tenggorokan yang paling dekat dengan mulut kita, atau kita sebut dengan adna al-halqi. Ya, tenggorokan paling dekat. Yaitu huruf gha yang kedua. Apa? Gha. Ikutin saya. Gha, ghi, gu, bag. Dan sama juga gha termasuk huruf yang tebal seperti huruf kha tadi. Sekali lagi saya ucapkan gha, ghi, gu, bag. Ya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Gha. Jadi yang keluar dari
tenggorokan terdekat adalah dua huruf. Yang pertama adalah huruf kha, kemudian yang kedua gha. Maksud dari kita belajar makharijul huruf supaya bisa kita mengucapkan, bukan hanya mengetahui tempatnya saja. Tapi ketika kita mengetahui tempat keluar, kita akan merasakan pengucapannya sudah tepat dan benar. Yang pertama adalah kha, kemudian yang kedua gha, yang keluar dari tenggorokan terdekat. Ya, dekat dari mulut. Barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian yang kedua, dari pembagian kita dari tenggorokan yang terdekat, yang kedua adalah yang paling tengah, tenggorokan tengah. Yaitu di sini ada jakun, di sana di atasnya sedikit, ya, ada jakun, itu tenggorokan tengah. Apa yang keluar dari situ? Yang pertama adalah huruf H. Apa? H. Yaitu H kecil kalau bahasa orang-orang terdahulu menyebutnya. Di negeri kita orang terdahulu menyebutnya dengan H kecil, ya, menyebutnya, dan tidak ada salahnya menyebut dengan H kecil, ya. Baik, yang keluar dari situ adalah H dan tipis. Baik, diikutin H, Hi, Hu, Bah, ya, seperti orang kepedesan. Ya, kalau tidak bisa mampu mengucap huruf H, karena ini huruf H termasuk adalah huruf bahasa Arab. Kita hanya mengenal huruf H. Di Indonesia kita hanya mengenal huruf H. Tidak ada yang tipis, tidak ada yang keluar dari tenggorokan bawah, ya. Ikutin sekali lagi. H, Hi, Hu, Bah. Ya. Taib, barakallahu fikum hayakumullah. Contohnya ha, hi, hu, bah. Ya. Nah, kita akan bahas nanti melatih bagaimana pengucapan setiap huruf hijaiyah. Jadi ha, hi, hu, bah. Taib. Kemudian yang kedua, yang keluar dari tenggorokan bagian tengah adalah huruf A atau Ain. Ain, ya. Ketika seorang mampu mengucap huruf H dengan benar, insyaallah taala pengucapan huruf Ain insyaallah taala dengan mudah. Yang kedua adalah huruf apa tadi? Ain. Ikutin A. Jadi di sini A, enggak apa-apa mubalaghah, berlebih-lebihan dalam mengucap Ain untuk melatih. Kecuali nanti ketika baca Al-Quran dihitung temponya dan kadarnya, ukurannya. A, I, U, Ba, ya, Ba, ya. A, I, U, Ba. Baik, barakallahu fikum. Jadi terasa sekali di sini. A, I, U, Ba. Dan kesalahan teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seringkali huruf qaf dibawa ke tengah lisan. Contohnya qa, qi, itu tidak. Qa, qi bukan qi, ya. Qa, qi, ya. Jadi di sini ain. A, i, u, ba. Ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Jadi itu yang keluar dari tengah tenggorokan. Terasa sekali, yaitu huruf H, kemudian yang kedua huruf A, ya, huruf H, kemudian Ain, ya. Barakallahu fikum hayakumullah. Kemudian kita yang ketiga dari pembagian tenggorokan. Tadi yang pertama adalah tenggorokan paling dekat, tenggorokan tengah, kemudian tenggorokan yang paling jauh dari mulut, yaitu di sini. Di situ ada sedikit kayak model sumur di sana. Dan itu yang keluar adalah yang pertama adalah huruf hamzah, yaitu A. Jadi jangan ditekan di sini A, bukan di sini bukan di sini bukan, tapi di sini A, ya. A, I, U, Ba. Ya, kita memiliki vokal atau A, ya, vokal A di huruf Latin. Kemudian yang kedua adalah huruf H.
Atau bahasa ustadz-ustadz kita terdahulu adalah ha besar ya. Ha besar. Ya. Jadi di sini ha. Apa? Ha, hi, hu, bah. Sekali lagi, ha, hi, hu, bah. Baik. Kita praktekkan dalam bentuk harokat fathah, harokat kasr, harokat dhammah, dan harokat dan as-sakinah. A, i, u, ba. Ya. Ha, hi, hu, bah. Ha, hi, hu, bah. Taib. Itu huruf yang keluar dari tenggorokan. Jadi yang pertama tadi ada tenggorokan yang terdekat adalah huruf kha sama gha, kemudian tenggorokan yang tengah adalah huruf ha, kemudian a, kemudian yang terakhir tenggorokan paling jauh yaitu adalah a dan ha. Barakallahu fikum. Ini dua makharijul huruf yang kita bahas. Semoga bisa kita praktekkan. Barakallahu fikum. Aku qouli hadza astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.